Dalam Ya. mencari agamamu yang sekarang pun kamu Sendiri, sendiri. iya. Agama kamu dari lahir sampai kamu besar itu kan Muslim. Ya. Di mana kamu pertama kali yang men-trigger kamu untuk aku tuh kok mau belajar tentang agama yang aku anut sekarang ya gitu. Ya, salam sobat-sobat yang diberkati Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan kesaksian dari Salma Vina yang telah murtad menerima Tuhan Yesus. Seperti apa kisahnya? Kita saksikan berikut videonya. Off cam. Kamu Apa kabar sekarang? Aku puji Tuhan baik. Baik. Kamu sekarang tinggal di mana? Aku sekarang baru pindah ke Jakarta lagi setelah setelah 3 tahun tuh di Bali. 3 tahun kamu di Bali? 3 tahun setengahan lah ya, Bun. Berarti selama 3 tahun setengah itu kamu jauh dari keluarga? Iya, cukup jauh dari keluarga. Itu kamu jauh dari keluarga gitu, orang tua udah gak apa-apa? Karena udah umur berapa sih waktu itu? Waktu itu 21-an. Udah 21 ya. Aku kenal mama papamu juga. Iya, aku suka lihat Bunda kadang kalau misalnya lagi ketemu. Ada acara-acara. Ada acara, iya. Ini kan tiba-tiba podcast sama anaknya loh. Iya, emang lagi gitu Bun, aku lagi sama teman-teman mama semua gitu. Gak tahu kenapa dunianya jadi kayak terbalik gitu. Tapi kamu gimana? Maksudnya sekarang kamu ngalamin hidup yang lebih happy dengan keadaan kamu sekarang? Happy dong. Happy. Sangat happy. Tapi Salma ini kan yang aku lihat dari berita-berita ya, sebelum undang kamu tuh pasti dalam pergolakan dari kamu tumbuh kecil sampai kamu besar, kamu melewati banyak banget nih menurut aku untuk umur kamu cobaan yang luar biasa. Ya, betul. Dan kamu bisa tetap kuat ada di sini hari ini, bisa tetap cantik, bisa tetap menjadi orang yang baik, yang humble. Gimana seorang Salma bisa melewati semua itu? Mungkin kalau misalnya ditanya bagaimana caranya, itu udah autopilot aja ya pada saat kejadian-kejadian itu. Tapi itu semua nggak lepas dari value-value yang ditanamin waktu masa kecil sih Bun. Kalau aku ngerasanya kayak gitu. Jadi Salma merasa orang tua tuh benar-benar ngasih value yang luar biasa ya? Terutama mama gitu, sama ibu. Apa yang mereka kasih waktu itu? Sebenarnya tuh kalau mereka pribadi itu kan selalu mengajarkan kayak nomor satu bertanggung jawab. Nomor 2 itu yang aku dapetin banget adalah kayak memang aku tuh diajarin dari kecil, mama tuh selalu bilang gitu bahwa kayak at the end of the day, life it's not gonna be easy. Hidup tuh pasti susah. Jadi kamu pilih susahnya yang mana gitu. Terserah kamu jalanin susah itu pasti. Kamu pilih susahnya, ditimbang-timbang lagi, penuh dengan pertimbangan, ya jalin aja hidupnya. Tapi di saat-saat Salma mempunyai beberapa pilihan yang menurut Bunda lumayan pastinya orang tua bergejolak saat itu ya. Pasti dong. Kamu merasa gak orang tua kamu tuh sampai hari ini adalah orang tua yang luar biasa? Oh iya, sangat-sangat merasakan itu Bunda. Karena udah gantinya. Iya kan, karena mereka di umur muda waktu itu yang awal banget permasalahan kamu dengan keluarga tuh apa? Menikah waktu itu ya? Menikah di umur yang muda. Iya, tapi itu kan nggak ada masalah sama keluarga. Itu nggak ada masalah? Nggak ada. Itu orang tua setuju? Setuju dan tidak setuju. Kenapa tuh? Maksudnya kalau dari papa kan, anak kan baru mau kuliah gitu kan. Iya, pasti gitu. Kalau dari ibu tuh kayak ya why not gitu. Tapi kalau dari ayah kan ya kuliah dulu aja lah gitu. Sebenarnya gitu aja sih, setuju nggak setujunya. Ada nggak trauma dari kejadian itu? Kalau trauma yang besar sih enggak ya Bun. Cuma aku jadi lebih belajar untuk lebih berhikmat aja dalam ambil keputusan gitu loh Bun. Nggak terburu-buru. Jadi lebih selektif, lebih tenang, lebih apa ya, karena menurut aku Bun kan memang pernikahannya kan singkat ya, tapi itu tuh aku kayak dididik 30 tahun gitu, karena banyak banget yang terjadi. Tapi di singkatnya waktu itu tuh seperti dikasih pelajaran 30 tahun gitu sama Tuhan berasanya, karena banyak banget yang harus di overcome gitu Bun. Di usia aku yang waktu itu masih 18 tahun loh, 19 aja belum. Betul. Baru banget turning 18. Iya. Gitu, jadi kayak aku ngerasanya banyak banget yang harus di-resolve waktu itu, dan puji Tuhannya aku bisa, dan itu pun nggak lepas dari campur tangan keluarga sebagai support system utama yang emang benar-benar nyemangatin, benar-benar selalu ada, benar-benar solid banget lah gitu. Dan aku rasa kalau misalnya nggak ada keluarga, peran ibu sama ayah nggak ada, itu I will fall apart banget sih Bun, bakalan hancur-hancuran banget sih. Bunda kan seorang ibu juga tahu banget gimana rasanya di saat kadang-kadang anak-anak memilih pilihan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan.
dan butuh kebesaran hati yang luar biasa Betul. dari kedua belah pihak Betul. untuk bisa saling adjust dan menerima. Betul. Apa titik terendah kamu yang kamu merasa saat itu kamu harusnya nggak ngelakuin ini, tapi kamu mengambil langkah untuk melakukan ini? Pada saat yang di pernikahan itu Aja? nggak ada. Nggak ada lagi? Aku nggak, maksudnya bukan nggak ada penyesalan apapun Di dalam hidup gitu nggak ada? iya, karena maksudnya gini loh Bun, kayak kalau misalnya buat aku ya, saat ini aku udah di fase yang gini, kalau misalnya itu semua nggak terjadi, aku nggak akan ada, sesimpel tidak akan ada di sini bersama Bunda aja. Iya. Ngambilnya gitu aja, kayak Iya. semua itu kan emang udah diatur, ada jalannya dan lain-lain, walaupun sebenarnya mungkin ya kalau dari sisi apa ya, dari sisi rohaninya Tuhan kan kasih kita kehendak untuk hidup, untuk memilih gitu kan. Iya. Tapi buat aku pribadi nggak ada yang perlu disesalin sih Bun, karena benar-benar dari apa yang udah aku lewati itu, aku pribadi ngerasa kayak itu muatin my character banget sih Bun. Kayak aku selalu kadang-kadang suka, apalagi kalau bertambah umur ya Bun, aku punya kebiasaan tuh kayak ngeliatin foto-foto dari tahun ke tahun sampai umur aku yang sekarang, terus kayak kamu kan baru ulang tahun Iya, ya? baru ulang Happy tahun. birthday ya sayang. thank you Bunda. Kedua? 24. Aku tuh suka nangis sendiri gitu, kayak this girl like in the picture, aku suka ngomong gitu kayak wow, you've been through a lot ya, dan jangan disesalin ya, apapun yang itu yang udah pernah terjadi jangan disesalin, kayak kuat banget gitu. Kadang suka kayak gitu sendiri karena banyak banget yang dilewatin, yang orang tahu dan orang tidak tahu. Banyak sekali, jadi ya nggak ada penyesalan Bun. Tapi aku melihat di dalam diri kamu tuh kayak ada sesuatu yang nggak bisa kamu keluarkan gitu. Kayak ada hal-hal yang kayak kamu tuh masih memendam sesuatu gitu. Lebih saat ini sih lebih kayak harapan, masih agak takut sama future aja sih gitu. Kalau yang lalu udahlah, nggak bisa diapa-apain Bun. Pernah kena yang namanya anak sekarang kan kena mental health gitu. Pernah gak kamu ada di titik yang kayak aku capek, aku nggak tahu harus ngapain lagi nih gitu? Iya, pernah Bun. Aku justru karena itu aku sekarang setelah kejadian dulu itu ya. Justru karena itu sekarang aku ambil konselor gitu. Jadi I'm gonna be a counselor gitu. Lulus jadi, oh ya, karena kamu ingin bantu orang. Karena juga. itu susah Bun. Susah sekali kalau dilewatin sendiri. Wah betul, aku merasakan Ya kan Bun? saat kita nggak bisa Susah, kan? ngomong dengan siapapun dan nggak ada yang mengerti. Nggak ada yang ngerti, nggak ada yang paham. Kadang bukan orang tua nggak ngerti, tapi kita nggak mau aja menyusahkan mereka. Iya, nah aku gitu Bun. Jadi kayak Ya. aku tuh kadang waktu itu kan juga sudah pernah jadi istri ya. Jadi maksudnya sangat selektif informasi apa yang harus dikasih tahu ke orang tua dan enggak gitu. Ya. Karena kita maksudnya to be fair, aku nih ngerepotinnya udah banyak banget. Ya dong, sebagai anak tuh aku pasti adalah rasa seperti itu Bun. Kayak banyak sekali loh kerepotan yang udah aku kasih nih ke orang tua gitu kan. Jadi kayak untuk hal-hal kecil atau hal yang sekiranya masih bisa aku jalanin sendiri, aku gak ngomong. Bukan karena tidak terbuka, tapi karena aku ngerasa aku mampu nih lewatin yang ini sendiri. Nanti kalau diukur-ukur ternyata gak mampu, di end of the day pasti ngomong gitu. Tapi kalau selama aku ngerasanya mampu ngejalanin, ya udah sendiri aja gitu. Kamu pernah nggak kena yang di masa saat kamu sekolah gitu, kamu dibully sama temen? Dibully tuh enggak ya Bun, tapi aku tuh orangnya emang waktu sekolah kan agak menyendiri ya, karena kan Orangnya tertutup ya? Tertutup. Kalau misalnya sekolah SD, waktu itu kayaknya kan ada beberapa kejadian yang nggak enak yang bikin aku jadi tertutup gitu. Apa tuh kalau boleh tahu? Ya, adalah biasalah kasus zaman dulu lah gitu. Berarti kamu merasa kamu dari SD sudah mengalami hal-hal yang ya kayak Bunda lah. Bunda mengalami hal-hal yang mungkin berbeda dari kamu. Tapi itu membuat kita menjadi kadang-kadang bisa menjadi pribadi yang kuat. Iya betul. Kuat banget. Atau kita bisa menjadi pribadi yang hancur banget. Iya, itu pilihannya cuma itu Bun. Cuma ada dua. Iya, betul. Dan yang Bunda lihat saat ini, kamu melewati lika-liku lumayan luar biasa ya. Ya, walaupun tertatih, walaupun dengan nangis-nangis, dengan capek, dengan bolak-balik ke psikolog ya misalnya, itu tuh tapi lewat, puji Tuhannya lewat sih Bun. Karena gini, karena aduh aku nggak mau apa ya, nggak mau, tidak pernah mau menjadi orang yang apa ya Bun, maksudnya kayak aku nggak mau milih jadi hancur aja, walaupun sangat bisa, sangat. Karena umur kamu umur rawan banget. Rawan banget iya, tapi aku selalu berpikir I'm always hopeful for the future. Kayak the future is gonna be great if I do this in the right way. Kalau aku overcome ini semua masalah dengan jalan yang baik, cara yang baik, pasti future akan baik. It's on me, it's my choice. It's up to me. Kamu udah rilis belum
Apanya? Dengan perasaan-perasaan, apa kamu sudah memaafkan semua orang-orang? Sudah Bun, sudah. Ada beberapa cerita yang konteksnya sifatnya agak rohani ya gitu Bun, tapi memang sudah di konsiderir ya, memang sudah di fase waktu itu di titik yang kayak oh udah nih, udah selesai gitu. Udah selesai, udah harus dirilis, udah harus mengampuni, dan ternyata mengampuni itu lebih enak aja jalannya. Siapa yang ngajarin kamu ini? Atau kamu dapat tiba-tiba apa tuh namanya? Kalau di Islam hidayah gitu. Kalau apakah kamu dapat itu atau kamu ada guru atau ada orang yang kenapa kamu bisa tiba-tiba menyimpulkan untuk menjadi pemaaf, aku harus begini-begini, itu siapa? Karena kan gini, karena kalau misalnya di apa yang aku percaya saat ini tuh kita memang harus diajarkan untuk siapa yang ngajarin kamu? Sendiri Bun. Sendiri. Aku kan anaknya otodidak. Jadi cari sendiri, untung nggak ketemu yang aneh-aneh kan gitu. Tapi maksud aku adalah emang aku tuh critical thinking banget Bun. Berarti dalam mencari agamamu yang sekarang pun kamu sendiri. Iya, tidak ada dalam pengaruh siapapun. Tidak ada. Dan itu valid karena kalau misalnya dibilang kayak ini pasti nih gara-gara pacarnya, mana nggak kawin sampai sekarang kan gitu, nggak nikah juga gitu kan, nggak ada gitu. Jadi kayak memang benar-benar nggak ada Bun. It's a spiritual journey kan ya. Spiritual journey. Tidak mudah bagi kedua orang tua pasti menerima hal ini. Pasti. Gitu. Waktu kamu pertama kali ngomong ke mama papa bahwa ma, pa, aku mau pindah keyakinan, apa yang mereka katakan? Gini, orang tua aku tuh kan luar biasa sekali ya Bunda. Maksudnya mereka mungkin waktu itu juga mengerti kondisi aku mungkin lagi baru banyak banget masalah gitu kan. Jadi mereka tidak panik gitu ketika aku ngomong kayak gitu, tapi lebih ngelihatnya, kalau dari sisi aku ya, aku ngeliatnya kayak mungkin lebih kayak oh lagi cari jati diri atau apa segala macam gitu. Tapi ya karena mereka luar biasa, pada saat aku ngomong seperti itu mereka nggak marah sih Bun, cuma ya minta aku pulang karena posisinya waktu itu aku lagi nggak di rumah kan. Dari rumah juga karena takut gitu, karena takut kalau aku ngomong kayak gitu nanti konsekuensinya gimana ya. Karena kan pasti ada konsekuensi dong Bun. Nah waktu itu aku belum siap untuk menghadapi konsekuensi tersebut gitu. Jadi ya karena masih umur segitu juga kali ya. Mungkin kalau aku sekarang aku nggak bakalan kabur kali ya gitu. Jadi masih ini banget lah, masih takut gitu. Jadi setelah ngomong tuh memang disuruh pulang aja, ayo kita ngobrol gitu, apa kenapa ya gitu. Apa yang diobrolin? Waktu itu belum Bun, ada jeda beberapa tahun sampai akhirnya obrolan itu terjadi gitu, nggak langsung karena mungkin juga gini loh Bun, kayak aku kan bukan anak yang nggak punya hati ya, maksudnya kayak I'm not heartless lah, pasti kayak dulu tuh aku kayak menunggu mereka untuk bertanya gitu. I will wait as long as they need gitu. Jadi kayak waktu itu aku sifatnya nunggu aja gitu, kayak ya kalau ditanya aku jawab, aku jelasin, kalau nggak ditanya ya berjalan aja gitu. Dan ternyata kan butuh beberapa tahun ya sampai akhirnya pertanyaan itu terlontarkan lah dari mereka. Dan puji Tuhannya di beberapa tahun itu sampai akhirnya mereka bertanya juga Tuhan kasih hikmat yang banyak, Tuhan dewasakan dan lain-lain. Jadi udah siap gitu pada saat ditanya, udah siap jawab dengan baik, dengan tenang, dengan hikmat, dengan gak ngelawan, dengan gak ngebantah, dengan gak nguruin gitu. Dan merekanya pun juga ya tenang? Enggak lah. Gak mungkin tenang, gak marah-marah, gak mencak-mencak, cuma tegas aja gitu. Iyalah, kita namanya orang tua pasti, ya. Bun, pasti. Walaupun semua ajaran itu sama gitu, tapi namanya orang tua pasti ada rasa yang pasti berat pasti. gitu ya. Makanya aku sangat gini, karena kan mereka kan luka ya Bun itu, jadi apapun respon dari mereka, bagaimanapun coping mechanism mereka dan lain-lainnya, ya aku terima aja. Itu adalah salah satu bentuk aku bertanggung jawab atas apa yang aku putusin. Jadi kalau misalnya mereka mencak-mencak ya diterima, mereka mau halus ya puji Tuhan, mereka mau ngamuk-ngamuk mau masuk ya terima gitu kan, karena ya udah tanggung. Itu merupakan satu konsekuensi aja yang udah dipikirin gitu, dan gimana ya, kayak ya udah aku tanggung deh gitu. Agama kamu dari lahir sampai kamu besar itu kan Muslim. Ya. Gimana kamu pertama kali yang men-trigger kamu untuk aku tuh kok mau belajar tentang agama yang aku anut sekarang ya gitu? Apa tuh yang men-trigger kamu?
Kalau dibilang, kalau pertanyaannya trigger, kayak kita nih kadang-kadang dari Kristen masuk Islam dapat hidayah gitu. iya, Kalau dari Islam ke Kristen ada sebutan yang panggilan ya. ya. Nah, apa panggilan apa? Nggak mungkin kamu tiba-tiba bangun aku Iya langsung sih. aku langsung pindah agama Iya. gitu kan. Nah, itu kalau kayak gitu namanya labil banget ya, kan? gitu kan. Pasti ada banyak hal, beberapa hal Iya, yang iya, membuat kamu merasa oh ini yang aku cari gitu. Kalau aku Bun, aku emang dari kecil itu kan seneng baca buku. Jadi aku ini emang agak aneh, emang gak begitu suka belajar di sekolah, tapi kayak ilmu pengetahuan yang di luar sekolah tuh aku seneng gitu. Jadi memang senang, terus kebetulan kan waktu itu emang juga lagi nggak kuliah kan, karena kan pada saat mau menikah itu kan emang nggak jadi kuliah gitu kan intinya. Nah, jadi emang sudah terbiasa untuk membaca gitu loh Bun, baca informasi ini, informasi itu gitu. Nah, sampai suatu hari ya ada sebuah buku gitu yang memang menarik aja judulnya gitu, dan akhirnya ya aku baca. Dan baca kan juga gini loh Bun, kalau menurut aku dari usia 0 sampai waktu itu berapa ya, 18-19 tahun itu kan gak semena-mena kita bisa mengubah apa yang kita percaya gitu. Kayak kalau value-nya kan udah ada di sini, nggak gampang diutak-atiknya kan Bun gitu. Karena jadi udah ketanam gitu. Jadi banyak juga kayak lagi-lagi aku bilang itu critical thinking-nya main banget, tapi ya lama-kelamaan kayak akhirnya aku memang minta Tuhan aja untuk kayak ya udah arahin aja gitu. Arahin aku. Setelah baca buku itu pasti kan banyak pertanyaan-pertanyaan dan gak semena-mena tuh langsung kayak oh ya gue percaya nih gitu kan. Bodoh juga gitu kalau misalnya ketika baca sesuatu cuma dari satu referensi terus percaya gitu kan. Walaupun ya iman memang seperti itu bentuknya, tapi kan maksudnya gini loh, untuk aku yang waktu itu yang very critical itu kan pasti ya nggak deh, kayaknya cari referensi lain deh, cari ini, nonton ini gitu loh. Kamu tuh sempet sebelum kamu meyakinkan tuh kamu tuh ada prosesnya. Proses berpikir, proses analisa, proses kayak secara spiritualnya juga kayak yuk Tuhan tunjukin yuk gitu apa yang baik dan benar buat aku gitu. Jadi nggak semena-mena tuh langsung percaya gitu loh Bu. Dan kamu menemukan kedamaian. Yes, kayak gitu. Sekarang ini kamu maksudnya menemukan ini yang kamu cari. Mungkin pada saat itu aku di fase susah maafin orang kali ya Bun, karena banyak banget yang terjadi. Dan di sini aku diajarkan untuk sangat penting memaafkan di atas segalanya gitu loh. Memaafkan dan mengasihi orang gitu. Bagaimana kamu menerima, kan dari dulu kamu bercerai dan lain-lain tuh, sampai sekarang kamu tiba-tiba pindah keyakinan, pasti tidak mudah dan banyak banget komentar-komentar yang di luar itu yang pasti kadang-kadang ketika itu tuh kadang-kadang baca komentar kalau yang sakit tuh menyakitkan gitu ya. Gimana kamu menghadapi proses itu sih? Iya. Gini, waktu kita kan namanya orang seiring perjalanan waktu ketika umurnya bertambah harusnya jauh lebih dewasa dalam berpikir, dalam bersikap gitu ya Bun. Waktu itu kalau Bunda nanya dulu 5 tahun lalu itu juga mencak-mencak kok Bun nanggepinnya. Itu juga struggle banget. It keeps me awake gitu loh waktu itu kayak ya gak bisa tidur gitu kan. Sakit pasti bacanya. Banget bacanya gitu kayak lu tuh gak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu kan. Tapi ya at the end of the day semakin dewasanya itu semakin ngerasa kayak ya udahlah ngapain udah di fase yang aku nggak perlu ngejelasin aku itu seperti apa ke orang-orang. Intinya orang yang kenal aku ngerti aku pasti seperti apa. Karena Bunda kalau orang udah nggak suka mah nggak suka aja. Mau kita gimana juga udah nggak bakal bisa jadi putih gitu di mata mereka mah udah nggak bisa. Jadi aku memutuskan untuk you know what, apapun yang mereka lontarkan, yang mereka omongin nggak mau masukin ke hati. Sampai akhirnya ya udah turn off comment aja sampai sekarang. Masih turn off comment. Karena gitu. kamu gak pernah ada di tempat aku gitu. Jadi ya kadang-kadang orang asal berkomentar seolah mereka paling tahu ya kan, padahal mereka gak tahu gimana rasanya jadi kita. Mereka nyimpulin aja dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar, udah segitu aja padahal kenal sama orangnya juga enggak. Terus sekarang ketemu mama papa di Jakarta, udah pindah ke Jakarta, waktu ketemunya lebih intens gak? Oh iya dong, otomatis lebih hangat, walaupun pada saat di Bali itu juga nggak lost contact Bun. Jadi ada beberapa kayak lagi liburan sekolah ke sana atau akunya ke sini. Kalau lagi kangen pokoknya pasti antara ibu ayah ke sana, aku ke sini gitu. Masih tetap terjaga, termaintain hubungannya. Tapi kalau pas di sini ya memang jauh lebih dekat Bun. Tapi kan kita semua, maksudnya bukan kita semua, maksudnya aku juga menyadari gitu Bun bahwa kayak memang sepertinya tidak bisa tinggal satu atap lagi ya Bun. Karena
aku kan juga udah terbiasa tinggal sendiri, mengatur rumah tangga sendiri gitu loh Bun. Kayak kalau misalnya harus balik ke rumah bukannya mau jadi anak yang gak nurut ya, tapi kayak you know I already put my life together gitu loh Bun. Jadi kayak dan I'm daripada nanti malah jadi berantem terus. Jadi kayak ya sudah gitu, lebih baik memang pisah rumah, tapi kan tetap datang tetap apa segala macam gitu. Kalau ketemu mama papa tuh kalian pelukan, bercanda kayak gitu. Kalau kami tuh bercanda Bun. Kayak mama tuh pasti kan kangen banget sama anak satu cewek kan? Mama tuh lebih cuek dari papa. Masa? Iya. Kamu anak satu perempuan? Enggak, ya satu perempuan, tapi aku punya adik cowok. Oh mama lebih cuek? Cuek. Enggak affectionate. Oh gitu. Enggak cubit-cubit gitu. Kalau ayah mau cubit-cubit sampai risih kadang-kadang. Apa sih cubit-cubit, anaknya udah gede gitu. Tapi kalau mama tuh kayak lebih kayak okay, how is life? Yuk let's talk gitu. Oh lebih dewasa. Iya gitu. My baby girl udah gede nih. Tapi memang mama tuh menerapkan itu dari kecil. Menerapkan untuk kayak kita ngobrol, what's going on with your life. Terus kayak aku jauh lebih enak sih kalau nanya pendapat sama mama, karena mama bisa diajak ngomong gitu. Bisa diajak ngomong tanpa judging. Jadi kayak temen ya? Iya, tanpa ngejudge, tanpa ngoceh, ngomel-ngomel gitu. Ya kalau ngomel-ngomel sedikit mah pasti ada gitu. Cuma maksudnya yang aku terima, yang aku rasain sebagai anak dari seorang ibu Heidi tuh ya gak pernah ngejudge. Gak pernah ikut campur juga. Maksudnya gak pernah mau terlalu ikut campur. Konsepnya gini, pokoknya ya lagi-lagi gitu, hidup itu susah. Gue udah kasih kiat-kiatnya nih. Kalau lo jatuh ke jurang pasti gue tolong kok. Tapi at the end of the day, yang bisa pilih jatuh ke jurang atau enggak kan itu lo gitu. Kayak you are responsible of your own life. Karena gue akan mati. Kalau ibu tuh kayak gitu, karena gue akan pergi. Kalau gue terus jagain lu, gue gak biarin lo independen, bertanggung jawab dan lain-lainnya, gue akan kelimpungan nantinya gitu. Maksudnya ibunya tuh akan kelimpungan juga, akunya juga akan jadi anak yang gak bisa overcome things gitu loh, tanpa clinging to someone gitu. Jadi kalau ibu tuh lebih kayak wajib militer gitu. Tapi itu butuh kebesaran hati juga loh. Kebesaran hati dari seorang ibu loh, dan ibu kamu hebat loh. Iya, kalau maksudnya kan orang nggak tega ya gitu. Kalau ibu mah kayak contohnya kayak gini Bun. Kemarin tuh belum berapa lama lalu aku kan rumahnya di Sentul. Terus ternyata ban mobil aku ini pecah di tol Bun dua-duanya. Itu scary banget nggak? Kalau Bunda pasti panik dong. Kayaknya aku aja panik gitu. Bun, ban pecah kanan kiri depan belakang. Satu kanan belakang kiri gitu kan. Itu kan benar-benar bikin mobil nggak stable. And then aku lapor dong. And then you know what? My mom bilang apa? Ibuku cuma bilang ini, ya makanya kalau misalnya pakai mobil tahu diri, diukur, gitu. Kalau ayah mau panik, di mana? Gitu. Kalau ibu tuh gitu. Kamu stabil banget ya. Tapi abis itu kayak pas udah selesai udah beres kayak, nah ya hati-hati ya kak gitu. Kalau ada apa-apa bilang gitu. Tapi kalau pada saat itu makanya diukur. Kalau kamu ngukur, kalau kamu ngecek ban angin pasti nggak bakal kejadian kayak gini kan gitu, lebih kayak gitu. Kalau ayah kan kayak kamu di mana? Ada mobil derek nggak? Jasa marga gitu kan. Kalau ibu mah kayak gitu. Oh ya udahlah, bisa kok beresin gitu. Kalau your love life gimana? My love life. Sekarang lagi deket sama siapa? Aku adalah rahasia, tapi punya pacar. Punya significant other, punya special someone lah. Pacar kan? Udah lama pacarannya? Baru sih Bun. Berapa lama? Per bulan? Barulah, sangat baru. Kamu kan pacaran sama-sama bule ya? Iya. Yang ini orang mana? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang mana? Kepo loh. Ya Bunda, kepo loh. Kamu salah banget kalau di podcast Bunda. Kepo loh. Apa? Orang mana? Aduh, aku jawab apa ya? Profesinya apa? Public figure? Enggak, bukan. Aku gak mau sama public figure. Oh ya, trauma ya? Bukan trauma Bun, kayaknya bising gitu. Ya sih? Kamu udah gak mau. Gak mau Bun. Ini apa dia kerjanya apa? Pokoknya kerja. Jadi orang mana deh? Orang Jakarta. Orangnya tinggal di Jakarta juga? Itu yang buat kamu pindah ke Jakarta dong? Enggak ya? Dipertemukan. Bun, aku gak sebutin itu. Aku udah pakai otak. Udah pernah gak pakai otak tuh gak jelas banget. Berarti Bun gak belajar namanya. Kan udah pernah punya pengalaman. Kalau ininya gak dipakai kayaknya kacau deh. Gak mau Bun. Gak mau gitu kayak demi ini gitu. Enggak kayak gitu konsepnya. Kenapa kamu belum mau publish dia? Karena memang or you wanna take it private aja? Iya, kesepakatannya memang ini biarlah menjadi konsumsi kami berdua aja. Yang penting keluarga mengetahui gitu. Umurnya bedanya? Biasanya kayak gini-gini nih tuh langsung gak dewasa kan. Kalau ngomongin cinta langsung gak gini, langsung gitu. Biasanya kayaknya umurnya agak jauh apa lebih muda jangan-jangan nih.
kalau sama lebih muda mah gak bakalan boleh sama papa. Udah gitu aja kisi-kisi. Jadi perbedaan umurnya berapa tahun? Cukup jauh. Aku juga jauh. Bunda berapa? Kamu dulu dong. Bunda dulu dong. Oh, Bunda dulu dong. Gak bisa dong. Berapa tahun? Bunda dulu dong. Bunda 16 tahun ya? Kamu 15. Bunda 16 kan? Kamu 15. Bukan. 20. Ya jauh banget, enggak lah. 17. 13. Sama. Oh iya 13 sama ya. Sama. Tuh, biasa orang yang mencari umur jauh itu kadang-kadang karena mencari figur. Enggak Bun, kalau aku bukan itu. Kamu enggak? Aku mencari yang aku ngerasa kayaknya kalau sama yang seumuran udah gak bakal gini. What I have been through kan a lot ya Kamu Bun. tuh old soul ya? Old soul banget. Jadi makanya gaulnya sama teman-teman ibu. Beneran ini beneran kayak tadi tuh abis birthday gitu kayak ada siapa itu teman-teman ibu semua gitu. Karena udah nggak masuk Bun. Sama anak yang Nggak seumur kamu. bisa kalau ngedengerin anak umur segitu ngomong gitu. Lo kok gitu sih gitu suka gitu kadang jadi kayak daripada aku keluarnya nggak enak karena nggak nyambung dan jadi nggak nyaman kayak ya udahlah gitu sama ibu aja deh. Itu juga sama bergaul sama yang lebih tua itu tuh aku senang karena bisa dapat banyak pelajaran, banyak wisdom, banyak hikmat, banyak kiat-kiat hidup yang mungkin aku belum jalani, mereka sudah jalani. Contohnya punya anak, aku kan belum gitu. Walaupun baca-baca parenting mah udah gitu, belajar juga di sekolah, tapi kan belum nge-handle sendiri kan anak gitu. Jadi kayak ngeliatin mereka tuh suka gitu. Tapi ini serius hubungannya? Ya kita lihat aja ibu ya. Kalau aku sih, kalau Mama papa kenal belum? Hah? Jangan mama papa baru dengar di sini nanti. Enggak. Mama papa mengetahui sih. Oh, tapi belum kenal aja. Karena gini Bun, karena aku take it slow sih. Kan perceraian itu kan melukai mereka banget. Dan kalau aku melihatnya dari kacamata aku pribadi tuh masih sangat luka. Jadi aku nggak mau sembarangan dalam tanda kutip memperkenalkan seseorang ke orang tua aku gitu. Intinya adalah menjaga mereka untuk tidak sakit lagi. Yang bisa ngefilter itu kan aku duluan. Ya dong Bun. That's nice. Iya kan? Yang bisa ngelihat laki-laki ini baik atau enggak dan akan menyakiti orang tua aku atau aku itu kan aku duluan. Jadi sebelum dibawa ya aku duluan yang filter. Nanti ibu adalah filter tambahan yang mungkin aku nggak kelihatan gitu. Kalau aku konsepnya seperti itu Bun. Let me filter. Once it's good, let's say kayak aku yakin dan lain-lain, yuk kenalan gitu. Hebat loh kamu dewasa. Betul. Apa keinginan seorang Salma Vina yang belum terwujud? Pengen punya keluarga Bun. Aurel nikah 22. Ya kamu udah bisa nikah lagi lah. Kira-kira pengen nikah di umur berapa? Pengen punya keluarga atau pengen punya anak? Pengen punya keluarga. Karena kan kalau trauma enggak, tapi kayak hilang gitu. Mimpinya hilang waktu itu kan. Just as simple as that ya, cuma pengen punya keluarga. Mau, karena puji Tuhan gitu ya, maksudnya apa kadang tuh suka nanya sama Tuhan, apa kadang emang ujiannya begini ya gitu, Tuhan kau kasih semua yang aku butuhin, kau lengkapin, kau take care dari segi apapun, financial dan lain-lain kau take care, puji Tuhan semuanya berjalan lancar, tapi untuk masalah itu tuh kayak, apa emang dibiarin dulu, sampai ketemu orang yang tepat banget nih atau gimana gitu, kayak emang udah take it slowly lah. Iya emang, tapi memang pengen kalau Bunda pertanyaannya apa yang belum tercapai aku mau ya punya keluarga yang dalam Tuhan, yang baik, yang utuh, yang aku punya cita-cita sendiri lah buat keluargaku tuh seperti apa gitu. Apa? Aku mau punya keluarga yang ya aduh Bunda jangan nanti nangis, nggak mau itu kan jatuh. Aku gak mau apa-apa dong, kamu itu kan bisa jadi doa. Iya aku mau punya, sebelum berkeluarga mungkin aku mau punya rumah tangga yang lebih baik daripada apa yang pernah aku jalanin sebelumnya. Kan banyak ya, maksudnya waktu itu kan aku jadi istri kan baru sebentar ya Bun. Kayak aku mau mencoba menjadi istri yang baik gitu. Sebelum menjadi ibu yang baik kan harus bisa jadi istri yang baik, pacar yang baik dulu kan. Menjadi wanita yang baik dulu untuk bisa sampai ke proses jadi ibu yang baik gitu. Jadi kayak saat ini lagi sangat mencoba untuk memperbaiki diri. Lebih dewasa lagi, lebih berhikmat lagi, lebih berhati-hati lagi, lebih berpikir gitu. Karena kayak kalau dulu kan kayak cuek mau posting apa juga gitu. Kalau sekarang tuh mikirnya nanti anak gue lihat gimana ya. Padahal anaknya belum ada, jodohnya belum ada. Tapi kan jejak digital susah. Iya, jejak digital susah. Jadi kayak I don't think I want my kids to see this. Aku nggak post gitu. I don't think, karena gini loh Bun, kayak maksudnya untuk sampai punya anak kan juga ada filter mencari jodohnya gitu ya Bun. Dan kita kan masih tinggal di Indonesia ya Bun. Ini mana stigma tentang janda itu kan masih jelek ya. Walaupun let's say, mungkin aku bisa bilang lo gak tahu ceritanya gitu. Kalau lo tahu, mungkin lo berubah. Pandangan lo ke gue tuh berubah. Walaupun
seperti yang aku selalu bilang, di mana-mana perceraian itu terjadi pasti karena ada dua pihak yang salah, nggak mungkin satu doang. Dua-duanya gagal berkomunikasi mungkin, gagal menjadi pasangan yang baik mungkin. Kalau misalnya nggak gagal kan nggak mungkin pisah. Jadi aku nggak pernah bilang aku nggak salah ya Bun, kalau misalnya orang tanya gitu. Tapi kan balik lagi ke yang tadi, kita kan masih tinggal di Indonesia ya Bun. Kadang tuh kita kan, kitanya oke, keluarga kita oke, pasangan kita oke, keluarganya dia yang nggak oke gitu kan. Jadi kayak kenapa aku juga ngejaga diri banget, karena kayak aku tahu sih jejak digital yang dulu tuh ya lumayan lah gitu ya, rapornya agak kuning sedikit lah gitu, agak ada merahnya, ada beberapa gitu. Jadi kayak nggak mau nambahin merah dalam rapot itu gitu, karena Bun susah banget zaman sekarang mah kayak pasti nanti ketemu. Pasti ketemu, tapi setelah awalnya juga mikir gitu pasti ketemu kok gitu, tapi setelah dijalani beberapa tuh kayak oh ternyata emang bener ya gitu, emang agak butuh effort ya gitu loh. Walaupun kan sebenarnya kalau dilihat dari umur lo masih muda banget sama gitu kan. Dalam artian tuh kayak harusnya lo terima-terima aja gitu kan, dan lo belum ada baggage apapun gitu, lo masih sendiri gitu ya, walaupun berpisah lo belum punya anak gitu. Tapi ternyata Bun, realitanya di lapangan itu emang susah, jarang yang can be okay with it. Didoain semoga cepat dapat yang amin sesuai dengan yang kamu inginkan. Amin. Karena gitu Bun, keluarga, definisi keluarga aku tuh juga aku pengennya tuh bisa deket sama mertua juga deket yang gitu loh Bun, karena aku tuh orangnya ngurus banget kan. Jadi kayak maunya tuh emang seneng direpotin. Jadi kayak emang seneng lah sebenarnya nanti. Seneng lah mertua kamu kalau iya, dapet kamu. Amin. Bukan amin. Karena pasti aku juga ada kurangnya gitu. Tapi maksudnya untuk Sampar tuh kayak aku seneng gitu Bun, kayak seneng gitu. Ini beda 13 tahun berarti duda apa single? Bunda dapat duda, tenang aja. Aduh. Duda apa single? Kalau aku jujur ya, ini aku kalau aku jujur memang udah deh mau sama yang sudah pernah berpengalaman aja lah gitu. Kalau ini keinginan aku ya, bukan karena emang dapatnya kayak gitu, tapi emang keinginan aku. Duda, ya, karena kan kalau nggak ingin nggak mungkin sama. Yang penting kamu bahagia. Yang penting dia baik, bertanggung jawab. Amin. Itu yang paling penting kok. Sekarang aduh, zaman sekarang tuh luar biasa tantangannya. Kadang wanita yang bertanggung jawab untuk laki-laki zaman sekarang gitu. Jadi kayak ya sih Bun, maksudnya kalau aku lebih kayak cari sosok yang emang ya yang udah pernah gagal dan tidak mau gagal lagi. Karena banyak yang gagal tapi nggak mau belajar. Betul. Jadi aku harus lihat juga, lo mau belajar apa enggak? Lo sudah selesai belum dengan diri lo, dengan trauma lo dan lain-lain? Kan runtutannya banyak tuh Bun, kalau sama-sama pernah pisah gitu kan. Jadi kayak banyak yang harus ditimbang-timbang lagi sih tetap gitu. Walaupun ceritanya mah sudah dewasa, tapi kan kita semua tahu gitu. Kadang-kadang emang ada yang umurnya udah dewasa tapi immature gitu, atau belum selesai dengan dirinya, dengan masa lalunya. Nah itu aku mau. Wow, seru banget ngobrol-ngobrol sama dia loh ternyata ya. Ini Bunda udah dikodein jam waktu nih. Oke, terakhir deh. Kalau mama papa nonton podcast ini, apa yang ingin sama sampaikan buat mama papa? Nanti nangis lagi. Aduh. It's okay. Nangis tuh kadang membuat kita lebih lega loh. Betul. Terima kasih sudah membesarkan, karena aku panggilnya kakak ya, membesarkan kakak, menanamkan value-value hidup yang sangat luar biasa, sampai itu bisa kakak pergunakan di setiap kakak ngadepin masalah besar. Berarti kan itu sangat luar biasa dan sangat berguna masukan-masukannya gitu loh. Aku mungkin ngerti kalau misalnya nggak setiap keputusan aku itu selalu gampang untuk diterima sama ibu sama ayah, itu aku ngerti banget. Tapi aku mau apresiasi untuk kebesaran hatinya. Aku mau apresiasi untuk understandingnya yang luar biasa banget. Aku ngerti banget kalau misalnya mungkin selama ini sering bikin luka, sering buat sedih selama beberapa tahun terakhir ini. Tapi percaya ibu, ayah, walaupun mungkin gak begitu kelihatan karena kita gak tinggal serumah ya, tapi anakmu ini lagi sangat mencoba untuk memperbaiki diri dalam segala hal, termasuk hubungan keluarga juga.
Karena banyak lah keegoisan kakak yang zaman dulu yang kakak tuh nggak mau lakuin lagi gitu. Banyak kekecewaan yang udah kakak kasih yang kakak tuh nggak mau kasih lagi tahu. Jadi kakak sangat menjaga diri kakak, menjaga keputusan kakak, menjaga langkah kakak ke depannya, karena kakak cuma nggak pengen ibu sama ayah kecewa lagi aja. Karena berat banget, kakak ngerti banget. I understand and I am trying To be better. to do better, give you guys the best. Walaupun pasti ada aja tantangannya. Mungkin nanti will see me fall again. Mungkin nanti I will make the wrong decision again. Tapi Apapun itu anak nggak ada Iya, bekasnya. I try. Orang tua nggak ada bekasnya. I always know that I can always count on both of you as my parent, and I always know that you will love me no matter what. Aku jadi sedih loh. Bunda. Jadi sedih nih. Kalau udah ngomongin anak sama orang tua tuh, kamu anak yang kuat. Amin. Semoga bisa terus kuat. Amin. Cause it's not easy tahu Bunda. Dulu tuh kalau mau dibilang gak gampang Bun. Asli deh. Orang melihatnya kuat. But nggak tahu kan nangisnya berapa sering, doanya seperti apa. And we'll never know apa yang akan terjadi ke depan lagi. Iya. Kayak Tapi you learn I banyak. learn. Ya. I learn a lot. Thank you ya sayang. Thank udah you Bunda. datang ke podcast jangan Thank you. nangis air matamu. Aduh ini pasti Ini deh. mama papa nonton pasti nangis juga nih jangan-jangan nanti. Iya pasti nangis. Tapi kalau ibu sih gak bakal dikasih tahu. Kalau ayah kan gini. Mama gak pernah nonton podcast? Oh mama nonton, cuma mesti kalau nangis kayaknya gak ngasih tahu deh. Karena nangis cuma nangis buat dirinya sendiri deh gitu. Iya, gak mau ngasih lihat Iya, ya. karena kan wajib militer ya konsepnya. Gitu. Bunda doain pokoknya Amin. kamu mendapatkan yang terbaik buat hidup kamu. Amin. Kamu kelihatan banget udah dewasa banget. Amin. Dan pasti kamu belajar dari semua kesalahan kamu. Betul. Tapi ingat selalu bahwa orang kemanapun kita jatuh, kemanapun kita pergi, pasti orang tua Orang tua adalah yang tolong. tempat kita berlindung. Walaupun mungkin ada yang pernah kita merasakan yang gak enak atau gimana, tapi baliknya pasti ke orang Pasti tua. Bu. Iya. Jadi you have to remember that. Thank you Bu. Be tough and dalam memilih harus benar-benar Iya. pelan-pelan aja, masih 24 sayang. Iya. Bentar lagi lah 26 lah 27 lah. Oke, thank you Salma. Thank you Bunda. Guys, Thanks banyak for having banget me. pelajaran yang bisa diambil dari kedewasaan seorang Salma yang masih berumur 24 tahun. Mudah-mudahan kita doain yang terbaik buat Amin. mereka. Dan ingat jangan judge karena kita belum pernah tahu apa journey yang setiap orang jalanin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.